welcome back to our channel. Jadi video ini balik lagi kita berdua setelah hiatus, setelah sekian lama. Kita berdua lagi. Hari ini kita akan membahas topik yang lumayan ringan. Hari ini nggak terlalu berat lah ya. Jadi biar kalian juga masih bisa di-refresh otaknya. Nggak error ya? Iya, nggak error, oke. Jangan lupa buat kalian, please klik subscribe-nya ke channel kita, buat kita biar bisa lebih semangat lagi buat video-video kedepannya. Dan juga boleh tolong di-share ke teman-teman kalian, biar teman kalian semua tahu tentang pelihara kelinci yang baik dan benar. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita mulai aja ke videonya. Oke, jadi kita itu kali ini mau ngebahas tentang air ya Win ya. Nah, banyak banget nih mitos-mitos yang beredar tentang air minum ya. Terutama air minum ya, ini airnya ini yang kita mau bahasnya air minum. Oke, mitos yang paling sering kita dengar itu adalah kelinci itu tidak butuh air minum ya kan. Ada juga nih orang yang beranggapan kelinci itu tidak butuh air minum. Pada dasarnya sebenarnya kelinci itu butuh banget minum, dan minumnya kelinci itu lumayan banyak loh dalam satu hari itu ya, bisa mungkin sekitar 500 ml sampai dengan 1 liter gitu. Nah, air minum ini harus kita sediakan setiap hari, dan tentunya ada karakteristik tertentu ya untuk air minum si kelinci. Terus juga katanya mitosnya kalau kelinci banyak minum tuh pupunya itu jadi lembek-lembek ya. Sebenarnya enggak juga sih. Kelinci-kelinci kita minum air banyak tapi nggak ada yang lembek sih. Pupnya masih aman-aman aja. Nah, kita mau meluruskan mitos ini, sekaligus juga kita mau kasih tahu ke kamu tips dan trik supaya kelinci kamu mau minum ya. Oke, yang pertama itu kita mau jelasin tentang mitos yang katanya itu kelinci itu nggak perlu minum ya kan. Pada dasarnya kelinci itu perlu banget minum. Dan mungkin kalau misalnya kalian menyediakan air minum dan kelinci kalian nggak minum, itu adalah salah satu behavior. Karena seperti manusia, kelinci itu punya sifatnya masing-masing. Ada yang suka minum, ada yang nggak suka minum gitu kan. Nggak suka minum itu bukan berarti nggak minum sama sekali. Dia minum tapi mungkin nggak banyak. Nah, dan seperti manusia juga, urinnya mereka tuh juga ada warnanya ya. Warna dari urin ini menentukan kesehatan dari si kelinci kalian gitu. Oleh karena itu kalian juga harus perhatikan warna urin dari kelinci kalian itu apa hari itu gitu. Nah, terus udah gitu, kelinci yang tidak suka minum ini bisa kita ajarkan untuk minum, dan ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka tuh nggak minum gitu. Salah satunya misalnya dia itu nggak ngerti cara pakai tempat minumnya, karena tempat minum ini ada yang pakai bowl, ada yang pakai bottle gitu ya kan. Nah, kadang tuh kelinci nggak ngerti nih cara pakai si botolnya gitu. Makanya perlu juga kalian mengedukasi kelinci kalian itu untuk bisa menggunakan si botol minumnya itu. Terus juga bisa juga kelinci itu nggak mau minum karena kualitas airnya itu nggak bagus. Air yang kalian kasih itu misalnya air keran, dan mungkin air kerannya itu butek gitu ya masih. Itu juga kelinci nggak akan mau minum gitu kan. Atau ya pokoknya karakteristik untuk air yang diberikan ke kelinci itu harus yang berkualitas bagus ya, supaya kelinci kalian mau minum gitu. Jadi salah banget kalau kelinci itu nggak mau minum ya. Nah, terus juga kelinci itu tidak suka minum itu bisa jadi karena memang kelinci ini adalah tipe yang malas minum, dan itu sebenarnya bisa kita siasatin. Nanti kita akan kasih tips and triknya, jadi kamu tetap stay tune ya, jangan di skip. Iya, tadi kan salah satunya kenapa kelinci itu nggak mau minum karena airnya kan. Pasti ada sesuatu sama airnya kenapa mereka nggak mau minum ya kan. Nah, kita bakal kasih tahu saran nih untuk pemilihan air yang baik. Jadi yang pertama itu airnya itu harus bersih. Air bersih itu maksudnya kayak apa sih? Kalian boleh pakai air keran, atau boleh pakai air mineral, atau mungkin air isi ulang yang kalian lihat itu airnya jernih ya. Jadi terserah kelinci kalian cobain aja nih. Misalnya kalian baru pelihara kelinci, kalian cobain kasih ke kelinci kalian. Kalau kita sih pertama kali kita kasih air keran nih, ya kan, kita cobain dulu ke kelincinya air keran, tapi yang bersih ya, yang nggak kotor, nggak ada kotoran sama sekali. Kira-kira kelincinya mau minum atau enggak. Kalau misalnya kelincinya nggak disentuh air keran itu, berarti artinya dia nggak suka air keran. Nah, kalian boleh coba ganti pakai air mineral. Nah, kalau misalnya kita sih menerapkan ke kelinci kita sih, kita pakai air mineral ya. Jadi benar-benar air mineral yang dari galon itu
kita kasih ke kelinci kita gitu, karena memang dia nggak suka air keran. Dan kita pilih yang airnya itu bener-bener bersih, nggak ada kotoran sama sekali, dan juga pilih air yang tidak berbau. Jadi kalau misalnya ada baunya juga kelincinya tuh nggak akan mau minum gitu. Pokoknya kalian bisa lihat dari perilaku kelinci kalian lah, kalau misalnya mau minumnya itu yang seperti apa sih, kalau misalnya kalian kasih airnya seperti apa, kayak gitu. Terus juga kalau bisa jangan yang ada bahan pengawetnya, atau jangan yang ada pewarnanya di airnya. Pokoknya benar-benar air bersih yang baru mengalir gitu. Terus juga yang terakhir itu airnya kalau bisa ya, apalagi paling penting itu dia nggak boleh ada kaporitnya. Itu bisa dikasih kaporit kan ya kadang-kadang biar kelihatan bersih. Nah tapi kaporit itu kan sebenarnya ada baunya kan. Nah kalian bisa lihat sendiri atau cek sendiri itu kira-kira airnya itu mengandung kaporit atau enggak. Kalau misalnya ada kaporitnya, kita saranin sih jangan dikasih. Pokoknya kalian harus pilih air yang benar-benar bersih gitu. Itu kita juga mau kasih kamu tips gimana caranya supaya kelinci kalian itu mau minum air ya kan. Ini terutama untuk kelinci-kelinci yang malas minum air ya. Karena kita juga punya nih, si Bugs ini juga tipe yang malas minum air gitu. Tapi sekarang udah enggak, si Bugs ini udah demen banget minum air. Nah caranya tuh gimana? Yang pertama itu udah pasti kalian harus memberikan air bersih setiap hari. Terus yang bagus, yang baik, pokoknya kualitinya tadi udah dijelasin sama si Dina. Itu kalian harus sediain itu setiap hari. Dan kalau kita sih 2 kali ya sehari itu, tiap kali feeding time itu pasti kita ganti airnya. Meskipun masih banyak ya, karena kadang-kadang tuh udah terkontaminasi sama bulu-bulu ya kan, atau mungkin ada yang bekas makannya dia nih, bekas makannya dia tuh kan suka apa ya namanya, nempel di bibirnya, terus pas dia minum kan, pas dia minum tuh jatuh ke airnya gitu, jadi terkontaminasi gitu. Jadi makanya kalau kita sehari 2 kali itu kita ganti airnya gitu, terlepas dia minum atau enggak gitu. Biasanya sih minum sih. Nah kalau kalian udah sering ganti airnya itu biasanya kelinci kalian tuh akan lebih mau untuk minum gitu, karena dia tahu itu airnya bersih gitu. Yang kedua, kalian juga bisa dengan cara basahin sayur-sayuran yang kalian kasih ke kelinci kalian. Jadi sebelum kalian kasih, sayurannya itu boleh dicuci dengan bersih. Terus juga airnya itu kalau bisa ditirisin, jangan sampai kering gitu. Jadi masih basah-basah gitu, langsung dikasih ke kelinci kalian. Nggak basah banget sih, kayak yang bulir-bulir air aja. Iya, bulir-bulir air gitu. Terus juga bisa juga kayak apa namanya, pilih sayur yang memang mengandung airnya lebih banyak gitu dari sayur itu sendiri gitu. Contohnya ya selada romaine gitu kan, dia memang kandungan airnya banyak. Terus seledri ya kan juga kandungan airnya banyak, itu kalian boleh kasih ke mereka. Terus kalian juga jangan lupa untuk cuci botol atau tempat makan minumnya kelinci kalian. Kalau misalnya kalian menggunakan botol, pastikan kalian membersihkan botol minumnya itu dengan menyeluruh ya, karena nozzle itu kadang-kadang tersumbat. Terus udah gitu juga kalau bowl apalagi ya, itu kalian harus benar-benar cuci. Jadi setiap kali nggak cuman kalian tambahin airnya ya kan, tapi kalian bisa buang nih sisa airnya, buang, dicuci baru dimasukin air yang baru gitu. Jadi jangan malas-malas lah ya kalau untuk itu ya, supaya kelinci kalian tuh mau minum gitu. Nah terus tips berikutnya itu adalah dengan menambahkan madu ya. Kita juga bisa menambahkan madu ke air minumnya kelinci kalian. Madunya nggak usah banyak-banyak, kalau bisa madunya madu yang murni ya, jangan yang udah diproses, yang udah ditambah pengawet dan gula, itu juga nggak bagus. Jadi kalian pakai madu murni, kalian campurin aja ke air, tapi nggak boleh banyak, mungkin setengah sendok teh lah ya, pokoknya sedikit aja lah, yang penting ada rasa manisnya. Itu dijamin airnya itu bakal cepat habis, ya nggak sih? Iya benar. Kita pernah eksperimen, cuman nggak enaknya adalah itu mengundang semut. Iya ya kan? udah pasti itu tempatnya akan bersemut lah. Iya akan bersemut. Kalau misalnya lama, bisa juga kalian bikinin kelinci kalian jus ya. Jadi kalau misalnya waktu itu kita pernah bikinin Lola itu jus nanas. Jadi kalian bisa bikin dengan nanasnya sih sedikit, tapi airnya banyak gitu kan. Pokoknya nanasnya dikit aja dan tanpa gula. Sekali lagi ini tanpa gula semuanya. Jadi bener-bener itu dari buah-buahan aja, tapi itu juga harus sedikit aja ya, jangan banyak-banyak. Misalnya 1 cube gitu kan. Supaya dia berasa aja gitu, ada rasanya gitu, nggak cuma air doang. Nah terus dedeknya juga dibuang nggak sih? Iya, apa sih? Ampas dari buahnya itu juga harus kalian buang. Jadi bener-bener air sama sari buahnya aja gitu.
Nah kalau tadi Wina udah juga bilang kasih sayuran yang mengandung air, sebenarnya ada buah-buahan juga yang mengandung air banyak yang bagus juga buat kelinci kalian, yaitu semangka. Semangka juga salah satu cara untuk mengajarkan kelinci kalian itu untuk minum, karena kandungan air pada semangka ini cukup tinggi dan dia itu ada rasa manis alaminya yang ngasih alami dari buah gitu. Jadi begitu sih cara kita untuk mengajarkan kelinci kita tuh untuk lebih banyak minum ya gitu. Jadi nggak cuman mereka makan doang. Nah sekarang kita mau bahas untuk tempat pemberian air ke kelinci kalian. Ini kalian bisa pakai mangkok atau kalian bisa pakai botol. Nah aku bakal ngejelasin dulu kalau misalnya kalian pakai bowl atau mangkok. Nah kalau kita sih berdua saranin itu pakai ceramic bowl atau apa sih itu? Mangkok keramik aja atau mangkok keramik. Kalian terserah mau pakai mangkok ayam jago atau mangkok apapun yang ada di rumah kalian yang berbahan dasar keramik. Itu kenapa? Biar dia tuh nggak gampang ditumpahin sama kelinci kalian gitu, karena kan berat. Jadi kalau misalnya kelincinya nggak mau minum, nggak bakal diberantakin gitu. Nah plus minusnya apa sih? Nah positifnya itu pakai bowl itu kayak kelinci kalian tuh lebih gampang minumnya, ya kan? Karena memang secara alamiah kelincinya itu kan memang kalau minum itu pada dasarnya kan merungkuk gitu. Jadi kalau misalnya pakai bowl itu mereka lebih gampang gitu, dan mereka tuh lebih terbiasa kayak mereka udah tahu oh ini tempat minum gitu kan. Dan juga mudah dicuci, jadi kita nyucinya juga gampang kan, kayak cuci piring aja biasa kayak gitu. Cuman memang ada negatifnya dari pakai mangkok keramik itu cepat kotor. Jadi airnya itu misalnya kita isi full, karena dia makan seperti yang tadi Joy udah bilang, ada sisa-sisa bekas makanan di daerah mulutnya, itu akan terkontaminasi ke airnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian pakai bowl, kalian harus rajin-rajin mencuci mangkoknya tersebut gitu sih. Nah kalau kita sih setiap kali feeding time pasti kita cuci itu, kita ganti. Bener. Gitu. Selain bowl itu kalian juga bisa pakai yang botol ya. Yang jenis botol ini sebenarnya ya gini, untuk penggunaan bowl dan botol itu personal preference kalian dan tergantung seberapa besar habitatnya, ya enggak? Iya benar. Nah kalau misalnya habitat kalian itu luas atau kelincinya itu kelinci free roam atau kelinci umbar, itu kalian kita saranin pakai yang bowl, jangan yang botol. Kenapa? Karena kalau yang botol itu pertama kelinci itu kadang tuh nggak tahu cara makainya, ya kan? Dia nggak tahu cara makainya dan akhirnya kelinci kalian tuh nggak minum terus dehidrasi. Ini yang bahaya, ya kan? Dan terus yang kedua, botol itu kan dia ada nozzle-nya ya. Nozzle-nya itu tuh kadang tuh suka tersumbat nih sama bulu-bulu matinya ataupun sama bekas makanan juga bisa menyumbat di situ gitu. Karena kalau menyumbat tuh airnya nggak keluar gitu. Kalau nggak keluar ya ujungnya ya kelincinya nggak akan minum juga. Nah terus enaknya itu apa? Dia nggak terkontaminasi. Kalau bowl itu positifnya itu dia tidak terkontaminasi. Ulang. Terus keuntungan menggunakan botol itu apa? Nah kalau botol itu ya tidak terkontaminasi ya, airnya itu jadi tetap bersih di dalam situ. Terus juga nggak perlu dicuci setiap hari kalau tidak tersumbat, ya kan, itu kita tinggal ngecek doang. Nah terus juga kalau si botol itu lebih praktis kali ya, karena kan dia kecil dan digantung doang gitu ya kan. Itu cuman kalian harus benar-benar make sure kalau kelinci kalian itu benar-benar bisa pakai botol itu, sekali lagi ya. Nah jadi kalau kita menyarankan pakai yang bowl. Kita di sini nggak sediain yang botol, kita selalu sediain yang bowl. Karena bowl itu memang secara natural habitatnya mereka begitu ya kan, jadi kita nggak kasih bowl. Nah terus kalau misal kalian pakai botol, kalian juga bisa sediain juga bowl. Jadi kalian sediain sediain dua-duanya kalau kalian pakai botol nih ya. Karena kadang kelinci itu nggak bisa pakai si botol, dia bisa minum yang bowl jadinya gitu. Makanya kalian sediain aja dua sampai kalian bisa lihat dia itu minum dari yang botol. Gitu aja. Jadi itu tadi perbedaan si bowl dan botol untuk wadah air minumnya, dan kita juga tadi udah jelasin tentang air minum yang bagus itu kayak apa. Mitos-mitosnya itu sebenarnya bisa kita patahkan ya. Kelinci itu minum tahu. Siapa yang bilang kelinci gak butuh minum, ya kan? Iya. Pengalaman kita sih kelinci kita sih minum semua. Minum banyak gitu ya kan. Gitu. Dan punya nggak jadi lembek kok. Iya. Itu salah besar sih. Oke, kira-kira segitu aja videonya dari kita.
Semoga membantu kelinci-kelinci kalian supaya mau minum ya, mau minum lebih banyak ke depannya. Terus jangan lupa di like, comment, dan subscribe ke channel kita. And we'll see you on our next video. Bye.